Kalian semua mungkin sudah tahu kabar ini, karena seharusnya saat ini kita setidaknya sudah mendapatkan sekilas gambaran dari manga One Piece chapter 992 dalam bentuk spoiler tulisan atau mungkin bentuk gambar. Namun, sampai saat ini kita belum mendapatkannya. Dan alasannya, seperti yang kukatakan di awal, mungkin kalian semua tahu akan hal itu. Newsco terkonfirmasi, tidak ada chapter rilis minggu ini, atau tidak ada manga One Piece chapter 992 hadir dan mengisi akhir pekan kita semua, Leo. Oda Sensei akan libur selama 2 minggu karena masalah kesehatan dan akan kembali lagi mungkin di tanggal 15 Oktober 2020 dengan chapter 992-nya. Dan kemungkinan akan ditampilkan Color Split sebagai pembuka chapter. Bagi yang bertanya-tanya dengan kondisi kesehatan Oda Sensei saat ini, apakah bisa chapter 1000 menjadi chapter pamungkas penutup tahun ini? Mari kita berdoa saja semoga Oda segera diberikan kesehatan. Amin. Dengan begitu, dengan kira-kira atau hitung-hitungan 3 chapter setiap bulannya, atau di 3 bulan terakhir Oktober, November, dan Desember, masih memungkinkan bagi kita mendapatkan chapter ke-1000 sebagai chapter epic penutup akhir tahun. Amin, semoga. Tapi jika tidak pun, tidak masalah. Asalkan beliau atau Oda Sensei sehat dan One Piece tetap berjalan, itu sudah lebih dari cukup. Karena seperti yang kusampaikan sebelumnya, seorang mangaka memang perlu libur atau refreshing menjalankan kehidupan dunia nyatanya. Karena tidak sedikit mangaka yang jatuh sakit atau bahkan keluarganya hancur gara-gara dikejar deadline. Yang ujung-ujungnya hiatus. Jadi, agar Oda Sensei selalu bisa menyajikan sesuatu yang menarik mata dan menyentuh perasaan kita, biarlah dia diberi libur. Yohoho. Leo, selain informasi tersebut, di kesempatan kali ini untuk mengisi waktu dengan liburnya manga One Piece, sebuah konten hiburan untuk kalian semua. Mungkin beberapa dari kalian pernah melihat konten ini sebelumnya. Namun bagi yang belum, saksikan. Dan yang sudah pun kalau pengen melihat lagi, silahkan. Oke? Ku cinta kamu adanya, biar gendut tidak masalah. Mungkin kalian pernah mendengar, membaca, bahkan menonton pembahasan mengenai karakter One Piece tercepat. Dan mungkin kalian menganggapnya itu mungkin sudah biasa. Nah, Leo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakter-karakter One Piece tercepat meskipun memiliki badan yang gemuk atau gendut menurut versi marga anime. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Check this out. Lakiro. Lakiro merupakan salah satu anggota utama dari kelompok bajak laut Akagami no Shanks. Jika dilihat dari karakternya, Lakiro tidak terlihat bisa bergerak dengan cepat sama sekali dengan tubuhnya yang besar dan gemuk. Bahkan dalam beberapa kemunculannya, ia selalu terlihat membawa atau menikmati daging. Sungguh identik dan menggambarkan karakter yang lambat. Tetapi tahukah kamu bahwa Lakiro adalah orang yang tercepat dalam kru kelompok bajak laut Akagami no Shanks? Masih ingatkah kalian di awal cerita, ketika Lakiro melesat mendekati seorang bandit yang mengancam kaptennya Akagami no Shanks, dan kemudian menembak kepala bandit itu dengan sangat cepat dan santuy. Tidak ada yang bereaksi hingga pistol Lakiro meletus. Bisa kita bayangkan betapa cepatnya pergerakan dari Lakiro. Itulah alasan mengapa marga anime memasukkan Lakiro ke dalam deretan karakter One Piece tercepat meski memiliki badan yang gemuk atau gendut. Bartolomeu Kuma. Jangan salah sangka, karena tubuhnya yang besar dan gemuk bukan berarti Kuma tidak bisa bergerak dengan cepat. Kuma yang merupakan anggota revolusioner ini memiliki kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, yaitu buah iblis bertipe paramecia yang membuat telapak tangannya menjadi seperti telapak tangan hewan. Kemampuan buah iblis milik Kuma ini sangat hebat. Bayangkan saja bagaimana Kuma bisa melontarkan apapun, termasuk konsep abstrak seperti kelelahan dan luka. Selain itu, salah satu kemampuan yang Kuma miliki dengan buah iblisnya, nampaknya
Kuma bisa menggunakannya untuk melontarkan dirinya sendiri. Ini membuatnya menjadi sangat berbahaya. Kemampuan Kuma menggunakan Nikyu Nikyu no Mi juga menjadi alasan mengapa dia bisa dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, ingatkah kalian bagaimana Kuma tiba-tiba berada di tengah-tengah pertarungan antara Kizaru dan Rayleigh, yang sama-sama kita ketahui adalah dua karakter yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Jadi menurutku, Kuma memang benar-benar sungguh sangat cepat, sehingga hal tersebutlah yang membuat Bartholomew Kuma layak masuk dalam deretan karakter One Piece tercepat meski memiliki badan yang gemuk atau gendut. Fukuro adalah salah satu anggota CP9, yaitu sebuah organisasi rahasia ciptaan pemerintah dunia yang bertugas menjalankan misi rahasia di bawah pimpinan Spandam. Meski memiliki tubuh yang gemuk atau gendut, sebagai salah satu anggota CP9, Fukuro tergolong sebagai manusia super yang telah menguasai keenam teknik Rokushiki atau gaya seni bela diri super spesial, yaitu Geppo, Tekai, Shigan, Rankyaku, Kamien, dan Soru. Beberapa anggota CP9 menguasai teknik Rokushiki lebih baik dibandingkan anggota lainnya, seperti Jabra dengan Tekainya, Kaku dengan Rankyaku, Rob Lucci dengan Shigan, dan Fukuro dengan Soru. Leo, tahukah kalian, Soru adalah kemampuan yang memungkinkan penggunanya untuk bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, untuk menghindari serangan, serta untuk menyerang pada kecepatan yang lebih tinggi dan dengan kekuatan yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebutlah, Fukuro layak masuk dalam deretan karakter One Piece tercepat, meski memiliki badan yang gemuk atau gendut. Nekomamushi adalah salah satu dari dua penguasa atau pimpinan dari suku Ming di Pulau Zou. Ia dijuluki King Rules of Night atau penguasa malam hari. Ia bersama Inuarashi pernah menjadi bagian dari bajak laut Shirohige dan juga bajak laut Gold di Roger ketika mengikuti petualangan tuannya, yaitu Kozuki Oden. Sebagai pemimpin dari suku Ming dan juga bagian dari 9 sarung pedang Oden atau Red Scabbard, kekuatan Nekomamushi tidak perlu kita ragukan lagi. Coba ingat saat dirinya bertarung dan mengimbangi salah satu dari All Star atau 3 bencana bajak laut buas Kaido, yaitu Jack Sang Tandus. Meskipun memiliki tubuh yang besar dan gemuk, Nekomamushi sangat cepat dan juga sangat kuat, sehingga layak kiranya Nekomamushi menjadi salah satu karakter One Piece tercepat, meski memiliki badan yang gemuk atau gendut. Asura Doji juga merupakan salah satu dari pengikut Kozuki Oden, atau yang kita kenal dengan sebutan Red Scabbard. Sebagai salah satu pengikut Kozuki Oden, kekuatan Asura Doji memang bagaikan monster. Itulah alasan mengapa ia disebut sebagai monster dari Kuri sebelum Oden datang dan mengalahkan serta menaklukkannya. Meski memiliki tubuh yang besar dan gemuk, Asura Doji memiliki kecepatan yang sangat tinggi saat bertarung. Coba ingat bagaimana ia dengan cepat berlari melesat dan kemudian tiba-tiba berhasil menebas Jack Sang Tandus saat keduanya bertemu di sebuah tempat di kota Okobore. Berdasarkan hal tersebut, marga anime memasukkan Asura Doji sebagai salah satu karakter One Piece tercepat, meski memiliki badan yang gemuk atau gendut. Satori adalah pendeta God Enel yang ditemui oleh Luffy, Sanji, dan Usopp di hutan Pulau Langit saat Arch Skyfi. Memiliki bentuk tubuh bulat dengan kulit putih dan rambut merah gelap panjang serta berpakaian putih, full body, jumpsuit. Satori juga merupakan salah satu karakter One Piece yang bertubuh gemuk. Meskipun dengan tubuhnya yang gemuk, Satori sempat merepotkan Luffy, Sanji, dan Usopp dengan ujian bola, serta kecepatan dan kemampuannya membaca atau memprediksikan gerakan lawannya yang disebut dengan mantra di Pulau Langit. Nah, berdasarkan hal tersebut, marga anime memasukkan Satori sebagai salah satu karakter One Piece tercepat,
meski memiliki badan yang gemuk atau gendut. Kawamatsu adalah salah satu dari 3 abdi terkuat Kozuki Oden, selain Denziro dan Asura Doji. Dia merupakan salah satu karakter One Piece dari ras manusia ikan yang memiliki tubuh yang juga besar dan tambun. Saat kemunculannya usai bebas dari tambang penjara Udon, Kawamatsu beberapa kali menunjukkan kemampuan bertarungnya atau teknik berpedangnya yang selalu identik dengan teknik sumo. Serangan pedang Kawamatsu sangat cepat dan berbahaya. Karena itulah, marga anime juga memasukkan Kawamatsu sebagai salah satu karakter One Piece tercepat, meski memiliki badan yang gemuk atau gendut. Jinbei merupakan salah satu mantan Shichibukai dari ras manusia ikan. Dia dulunya adalah kapten bajak laut manusia ikan yang dikenal dengan sebutan kelompok bajak laut matahari setelah kematian Fisher Tiger. Leo, meskipun kita ketahui bersama, Jinbei adalah karakter dari ras manusia ikan yang juga memiliki tubuh yang tambun atau gemuk. Tapi ingatkah kalian, aksinya saat ia membuat perlawanan sengit kepada seorang Yonko, yaitu Big Mom, saat Arch Wall Cake Island. Kala itu, Jinbei berhasil menahan serangan gabungan pedang Napoleon dan api Prometheus milik Big Mom, kemudian membalasnya dengan serangan arus bawah laut dan jurus karate manusia ikan secara telak dan dengan kecepatan tinggi. Dari hal tersebut, tidak salah kiranya jika kita menempatkan Jinbei sebagai salah satu karakter One Piece tercepat, meski memiliki badan yang gemuk atau gendut. Nah, Leo, itulah karakter-karakter One Piece tercepat, meski memiliki badan yang gemuk atau gendut, menurut versi marga anime. Menurutmu, dari ke-8 nama, yaitu Lakiro, Bartolome Kuma, Nekomamushi, Satori, Pukuro, Kawamatsu, Jinbei, dan Asura Doji, siapakah yang tercepat dan terkuat? Kemudian, jika menurut kalian ada karakter lain yang belum kusebutkan atau terlewatkan olehku, kalian bisa menulisnya di kolom komentar agar selanjutnya kita bisa berdiskusi. Baik, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang membuat kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya.